Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak siswa sekalian. Kita memulai hari ini dengan melanjutkan materi minggu lalu. Bisa didengar suara saya, Nak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Baik, minggu lalu kita sudah sampai pada tafsiran geometris. Yang sudah tafsiran geometris dari turunan itu kan ada tentang garis singgung. Yang kedua fungsi naik turun ya minggu lalu ya. Fungsi naik turun. Sekarang kita lanjutkan yang ketiga. Stasioner dan jenisnya. Sebelumnya kita refresh kembali yang minggu lalu, suatu fungsi fx dikatakan naik jika syaratnya apa, Nak? Jika turunannya lebih besar 0. Fx turun jika gimana, Nak? F% X negatif ya, atau kurang dari 0. Fx tidak naik juga tidak turun. Dalam hal ini tidak naik tidak turun itu bahasa lainnya apa, Nak? Stasioner. Jika F% itu nilainya pas 0 ya, sama dengan 0. Pak tekankan sekali lagi bahwa Fx tidak naik tidak turun atau stasioner, bahasa lainnya syaratnya adalah jika turun pertamanya bernilai 0. Kalau misalnya ini lebih didetailkan lagi, ditanyakan jenis stasionernya, di stasioner ini ada dua metode yang bisa dipakai. Yang pertama, uji turunan pertama. Uji turun pertama itu begini, Nak. Kan evaksiannya menentukan di sini kan. Kita cari ini membuat 0 dari turun pertamanya itu. Kita buat dalam baris bilangan ya. Di turun pertama itu pengertiannya begini, Nak. Misalkan f(x) itu sama dengan 0, di X sama dengan A itu bilangan ya. Misalkan stasioner di X sama dengan A. Kalau pakai uji turun pertama maksudnya begini, Nak. Kita buat garis bilangannya. Di sini kita buat A. A ini kan pembuat ininya ya.
Kalau tandanya plus, misalnya di sini min, ini adalah garis bilangan dari apa nak? F aksen X, turun pertama dari F-nya, gitu ya. Kita tahu bahwa F aksen X itu pada waktu membahas garis singgung ini kan sama dengan apa nak? Ini sama dengan gradien singgung kan itu. Apabila gradiennya plus, nanti pikirkan arahnya begini, dari kiri bawah ke kanan atas. Plus kan begini ya. Stasioner itu kapan? Kalau garis singgungnya datar. Di A itu datar. Min itu mana? Gradien min adalah bergerak dari kiri atas ke kanan bawah ya. Nah gitu. Jadi pikirkan plus min artinya plus datar min. Saya ingat waktu belajar parabola, kalau begini kasus maksimum atau minimum nah? Seperti gunung begini. Berarti ini kasus apa? Maksimum. Berarti Maksimum. dx sama dengan A. Terjadi apa? Stasioner jenis maksimum itu. Jenisnya jenis maksimum. Dengan titik stasionernya di sini adalah namanya titik balik maksimum. Titik itu atasan X dan Y berarti kan. Berarti ada depan dan belakang. X-nya itu A, Y-nya itu adalah Kok nganahnya tapi hamil. kenapa nak? Berarti dadung itu kan baris sih dia cuti. Titik itu pasangan depan sama belakangnya X, Y. Ini mari aja. Sampai maksud mang sesuatu sihnya ya. Tapi Allah bilang Belakang ini dicari dengan cara masukkan A, F. Atau A, F. Ada musemnya sana. Coki sendan buang lah. Oh iya. Boni nunggu Yang di depannya ini adalah penyebab maksimum. Sedangkan yang di belakang ini menyatakan apa nak? Nilai maksimum gitu. Kan jenisnya jenis maksimum tadi kan? Nah, berarti titik maksimumnya adalah A, FA. Ingat FA ini adalah A-nya ini dimasukkan ke F. Yang depan itu adalah penyebab maksimum. Yang di belakang itu menyatakan apa? Nilai maksimum. Kalau soal menanyakan nilai maksimumnya berapa ya belakang ini dimasukkan ya. Nah, pembuat nol itu dimasukkan ke F-nya. Itu kemungkinan yang pertama ini ya. Kemungkinan yang kedua, kan stasionernya terjadi di A tadi ya. Ini juga A bilangan, ini adalah F aksen yang sama dengan gradien. Kalau tandanya plus di sini min, dari plus bergerak ke plus, datar naik, datar turun. Maka terjadi apa nih? Kayak gunung, berarti terjadi maksimum. Kalau misalnya di sininya min, di sininya plus, min itu gradien gimana nak? Turun, stasioner berarti datar, plus berarti naik. Nah kayak lemah begini berarti maksimum apa minimum nak? Kalau ini maksimum kayak gunung kan tinggi itu. Kalau ini berarti apa Pak? Minimum. Minimum berarti ya. Jadi Ya. ini adalah kasus minimum. Di X sama dengan A, terjadi apa nak? Terjadi minimum. Di XA terjadi minimum dengan nilai minimum berapa nak berarti? Nilai minimum sama dengan A-nya ini dimasukkan ke F, namanya FA. Sedangkan titiknya pasangan depan sama belakang, pasangan X dan Y, namanya titik apa di sini?
Titik balik minimum. stasionernya jenis apa? Jenis minimum namanya titik balik minimum. Titik itu pasangan X dan Y berarti klop itu sekalian ya. X-nya itu adalah A, sedangkan Y adalah nilainya. Apa berarti? FA. Itu. Nah, itu kemungkinan yang pertama, kemungkinan yang kedua. Kemungkinan yang ketiga sekarang. Ini juga garis bilangan dari F sen X yang sama dengan gradien maksudnya. Ini adalah A. Kalau tadi tandanya plus min, min plus, kemungkinan yang ketiga apa? Di sini plus, di sini plus. Nah, plus artinya apa? Gradien plus artinya apa? Garis singgungnya naik. Kan itu. Di XA artinya apa? Garis singgungnya datar. Plus lagi berarti apa? Nah, gitu. Nah, kurva yang bentuknya begini, maka dikatakan apa? Di X sama dengan A, terjadi belok. Beloknya belok naik apa belok turun nih? Naik. Kita mestinya naik ya, terjadi lengkapnya adalah belok naik. Jadi belok naik. Dengan nilai belok berapa nak? Nilai belok adalah FA. A-nya dimasukkan ke F. Dengan titik belok berapa nak? Titik belok naik berapa? X-nya adalah A. Nilainya adalah F. FA juga sama dengan di atas. Itu dia. Tapi jenisnya adalah titik belok naik. Kemudian yang terakhir sekarang. Ini adalah garis bilangan dari F sen X yang sama artinya dengan apa? Gradien singgung. Ini stasionernya di A. Kalau tadi samanya plus plus, bisa jadi juga samanya apa? Min min. Kalau min min gimana gambarannya nak? Turun. Min kan turun ya. Terus stasioner, terus turun lagi. Kalau ini titik belok rupanya begini, kalau di sini juga titik belok ya. Hanya saja bedanya apa nak? Di sini adalah belok naik, di sini adalah belok apa? Turun, kan itu. Maka di X sama dengan A terjadi apa? Terjadi belok naik. Dengan nilai belok naik berapa nak? FA juga ya. A-nya dimasukkan ke F, itu nilai dapatnya. Dengan titik belok naik. Titik. Nilai belok apa nih gambarnya belok turun ya? Ya belok turun, Pak. Belok turun yang terjadi belok turun nih. Maaf nih Bu, salah nih. Ya. Kan bisa dipahami nih, Nak. Belok turun ya. Ini juga sama. Turun. Dengan titik belok turun. Yang namanya titik ya X, Y. X-nya apa tadi? A. Y-nya apa nilainya? FA ya. Nah, ini cara metode uji jenis ekstrem ya atau jenis stasioner dengan turunan apa? Pertama ya. Kan itu tadi teorinya kan.
Itu metode uji turunan pertama. Atau bisa juga metode menentukan jenis stasionernya adalah cara yang kedua, cara yang B. Ini sambungan dari A yang tadi, cara turun pertama. Ini adalah cara turunan kedua. Nah, nyambung dengan tadi ya, stasionernya di mana tadi ini dibilang? Di X sama dengan A ya. Fx stasioner di X sama dengan A. Nah, kalau turun pertama simbolnya F aksen, turun kedua simbolnya apa, nak? F double aksen ya. Jika F double aksen, nilainya kita masukkan A ya, penyebab stasionernya adalah A tadi kan. Jika F aksen A positif, maka terjadi lebih besar 0 kan, besar itu kan pikiran kita maksimum ya. Maka ini dibalik di sini, maka terjadi minimum ya. Jika F double aksen enak, bukan F aksen ya. F double aksen kan turun kedua metodenya. Jika F double aksen A itu nilainya kurang dari 0, lebih besar dari 0 kan positif ya, kurang dari 0 dan negatif, maka terjadi apa di sini sebaliknya ya, Maksimum. terjadi maksimum. Jika F double aksennya itu pas 0 nilainya di A, ya, di A terjadi pas 0 nilainya, pas 0 nilainya, maka terjadi apa? Ini jenis minimum, ini jenis maksimum. Stasioner. Satu lagi apa? Terjadi belok. Terjadi minimum, ada titik minimum, ada nilai minimum nanti kan. Cara nyarinya sama dengan di sini. Kalau ini ditanya, oh di sini kasusnya terjadi minimum. Nilai minimumnya berapa? FA gitu kan. Titiknya berapa? A, FA gitu lagi kan. Ini terjadi maksimum. Nilai maksimumnya berapa? FA juga kan. Titik balik minimum maksimumnya berapa? A, FA sama dengan yang di sini. Ini menentukan nilainya dengan turunan kedua gitu aja bentuk jenisnya. Ya. Ya itu teori tentang apa? Stasioner dan jenisnya, ya. Jenisnya itu bisa dipakai metode turunan pertama, bisa dipakai metode turunan kedua. Terserah adik-adik nanti kita contohkan ya. Bisa digeser enak. Bisa, Pak. Kalau tidak jelas ditanya di contoh. Adik-adik pernah belajar fungsi kuadrat nggak ya? Pernah belajar fungsi kuadrat nggak? Kelas dulu kayak kalau nggak salah itu ya. Iya, Pak. Misalkan fungsi kuadrat bentuknya gimana, nak? Bentuk fungsi kuadrat itu gimana? Fx yang sering apa ditulis fx-nya itu y ya. Sama dengan apa? Ax kuadrat plus bx plus c. Kalau ini mau digambarkan gimana cara menggambar fungsi kuadrat, nak? P-nya ini berupa apa? Parabola. A itu bilangan ya, B juga bilangan, C juga bilangan. Ketentuan dari parabola ini kalau mau digambarkan ya,
Makna nilai A itu apa, nak? Misalnya nilai A ini kan bilangan katanya tadi kan. A itu tidak boleh nol. Kalau nol itu berarti tidak fungsi kuadrat namanya. Jadi A-nya tidak boleh nol. Kalau A-nya karena tidak boleh nol berarti bilangannya bisa plus ya. Bisa plus. Kalau A-nya plus dibaca apa nih? Positif apa negatif nih? A lebih besar nol berarti apa? Positif apa negatif? Positif. Positif ya. Berarti plesetkan aja begini ya. Nah ini gambarnya berarti apa? Huruf P nanti begitu ya. Jadi ini plesetannya diplesetkan apa? Positif. Jadi gambarnya huruf P begini. Kalau A-nya kurang dari 0 berarti plus apa min ini, nak? Kurang dari 0 negatif Min. berarti ya. Berarti kurvanya gimana gambarnya nanti? Seperti huruf N. Turun. N begitu ya. Ambil huruf depan aja. Ini diplesetkan apa nih, kan? Negatif. Bisa dipahami, nak? Kalau A-nya positif, gambarnya berarti huruf P. Kalau ini maksimum apa minimum yang begini? Minimum, ya. Minimum. Kalau ini A-nya negatif berarti huruf N ini ya. Ambil huruf depannya. Ini maksimum atau minimum nih? Maksimum. Kayak gunung tinggi berarti apa? Maksimum. Kalau opsi A-nya 0 nggak boleh, nah ini A-nya yang mungkin adalah A-nya plus, A-nya min ya. Itu artinya koefisien X kuadratnya akan bawa indikasi bahwa bentuk grafisnya adalah nanti huruf P atau huruf N gitu ya. Dilihat dari nilai A-nya. Kalau mau digambar grafiknya, tentunya kita mencari apa? Titik potong grafik dengan sumbu X. Apa syaratnya mencari titik potong dengan sumbu X? Y-nya ini dibuat sama dengan 0 ya. 0. Itu potong sumbu X, Y-nya yang 0. Kalau potong sumbu Y apa, nak? Di X-nya yang 0 kan X-nya dibalik ya. 0. Kemudian titik potong dengan sumbu Y. Atau apa, nak? X-nya sama dengan 0. Yang terakhir puncak parabola. Yang namanya puncak itu yang ini ya. Ini puncak, ini juga puncak. Puncak itu tidak selalu di atas, nak. Yang ini juga puncak namanya. Gimana rumusnya? Puncak parabola masih ingat? Pernah belajar dulu kelas 10? Puncak parabola karena berupa titik ada depan dan ada belakangnya kan itu berarti ya. Depannya itu adalah min B per 2A. Belakangnya berapa, nak? Masih ingat? B kuadrat min 4A C per min 4A. Dalam parabola bagian depannya ini namanya apa? Min B per 2A itu namanya apa? Sumbu simetri. Masih ingat ya? Sedangkan bagian belakang komanya ini namanya apa? Nilai maksimum atau nilai minimum. Jadi bagian belakang itu kalau ini kasusnya berarti nilai minimum, kalau ini kasusnya nilai maksimum. Gitu. Pasangan sumbu simetri dan nilai namanya apa? Puncak. Ya. Itu diingat-ingat lagi ya, materinya sudah pernah. Kita nyambung ke contohnya yang tadi ya. Contoh yang tadi kan ini. Misalnya kita contohkan begini, nah.
Oke, bilangan sekarang ya. Contoh, Pak punya fungsi kuadrat misalnya fx atau y bahasa lainnya kan x kuadrat min x kuadrat min 6x ya. X kuadrat min 6x tambah 5. Misalkan dari sini ditanyakan titik potong dengan sumbu X. Yang B, titik potong sumbu Y. Yang C, ditanyakan sumbu simetri. SB itu sumbu nak. Nilai max atau minnya. Ya, nomor E, puncak. Ini nyambung ininya nak. Puncak. Kemudian yang F, gambar grafiknya. Gambar sketsa. Gambar sketsanya. Pertanyaan G, kita kaitkan dengan yang sudah kita pelajari sekarang ya. Fx naik pada X berapa, Fx turun pada X berapa, Fx stasioner pada X berapa. Ya. Dari contoh soal 1 ini, anggap aja kita belum tahu turunannya, belum tahu ininya teorinya itu. Berarti kita pertanyaan dari nomor A sampai F itu bisa dicari dengan teori kelas 1. Nah, titik potong dengan semu X apa syaratnya tadi nak? Kalau mau dicari ini, Y-nya dibuat 0 kan itu. Berarti jadi apa kalimatnya itu? 0 sama dengan X kuadrat min 6X tambah 5. Kita cari X-nya kan itu. Berarti ini faktorkan ini kan. Itu. Berapa faktornya nak? X kuadrat X kali X. 5 adalah 5 kali 1 atau 1 kali 5. Karena tengahnya min, ini samanya, tandanya sama dengan bisa min, ini min juga. Ya, min kali min kan plus. Jadi kurvanya motong semu X di mana?
X min 5 sama dengan 0, berarti X-nya berapa? 5 dan X berapa?